Kejaksaan Agung telah menyiapkan 13 jaksa penuntut umum dalam menangani sidang Ahok dan berikut ke-13 nama JPU itu. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memastikan sidang perdana dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara milik eks-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada, Jakarta. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasolwan Sianturi menjelaskan Majelis Hakim Sidang Ahok telah memutuskan untuk menggelar sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta. Hal ini untuk menjawab keraguan setelah beberapa kali muncul wacana sidang Ahok akan dipindahkan ke gedung serbaguna di Cibubur, Jakarta Timur. Hasolwan menyadari tempat ruang sidang yang sangat terbatas dan hanya menampung 80 orang. Untuk itu media hanya diperkenankan beberapa saat untuk mengambil gambar. Setelah sidang dimulai, mereka diminta untuk keluar ruang demi kenyamanan majelis hakim memimpin jalannya sidang Ahok. Sidang terbuka ataupun tertutup, Hasolwan menambahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpegang pada surat edaran yang telah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Pihak pengadilan menyadari sidang Ahok kini sangat ditunggu publik. Oleh sebab itu, pengadilan akan menyediakan sound system agar mereka yang di luar sidang juga tetap bisa mendengarkan jalannya sidang Ahok. Supaya persidangan kita itu sekalipun di antara ruang sidang itu adalah ruang sidang Kusumatmaja yang paling besar, tapi melihat kapasitasnya hanya menampung untuk kurang lebih 80 orang. Jadi tolong nanti media menyesuaikan, artinya mungkin tidak semua boleh masuk, karena itu mohon mungkin berkoordinasi siapa nanti yang diperkenankan dan mungkin bisa dilakukan secara paralel. Itu sepenuhnya menetapkan pengadilan ya. Dan rupanya ditetapkan sidang perdananya tanggal 13 nanti. Hari Selasa. Ini masih dipertimbangkan di mana nanti yang dinilai paling tepat untuk menangkan sidang itu. Karena ini diprediksikan ya, akan menghadirkan banyak pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Makanya kalau tempat sidang biasa itu dikhawatirkan nanti tidak bisa menampung. Makanya sedang dipertimbangkan untuk dialihkan ke tempat yang lain. Tapi itu kan ada prosedurnya, harus minta persetujuan dari Mahkamah Agung. Ini sedang dikerjakan. Mudah-mudahan nanti akan ditemukan tempat yang tepat untuk bisa melaksanakan persidangan dengan baik lah ya. Hingga saat ini belum diketahui Pak dengan apa Berita terakhir belum saya terima, ya. Kemarin direncanakan akan dilaksanakan di Cibubur. Itu ada satu tempat yang cukup luas, ya, gedungnya besar, yang konon bisa menampung ruangannya bisa 800 orang. Nah, itu kita tunggu nanti seperti apa. Nah, tentunya perlu Anda menyaksikan News Update. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok siap mengikuti persidangan kasus penistaan agama pada 13 Desember mendatang. Ahok meminta agar hakim yang mengadilinya dapat bersikap adil dan netral. Ahok meminta agar kasusnya tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ia pun berharap persidangannya cepat selesai agar dirinya dapat lebih giat bekerja dan berkampanye. Sidang kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama akan diadakan pada Selasa 13 Desember mendatang. Sidang akan ditangani 5 orang hakim di bawah pimpinan Duarso Budi Santiarto. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan terbuka untuk umum. Selasa adalah kesempatan saya menyampaikan di hadapan hakim
bahwa saya tidak ada niat, tidak pernah menghina atau menafsirkan ayat apapun. Saya bilang sama stasiun TV semua, kalau mau adil, jangan cuma Jessica diliput dong, yang saya juga harus diliput. Supaya semua orang bisa lihat, ada nggak unsur saya. Kalau tidak ada unsur, ya mohon hakim ya seadil-adilnya. Kayak saya mau kerja. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menilai kecurangan dalam demokrasi untuk meraih kekuasaan sama dengan korupsi. Sebab ujung tombak demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dalam pernyataannya menyambut Hari Anti Korupsi Nasional, Ahok mengatakan kunci mencegah korupsi yaitu lewat keterbukaan, termasuk saat kampanye. Untuk menyelesaikan masalah korupsi, langkah utama yang perlu ditempuh lewat transparansi. Ex-Bupati Belitung Timur itu mencontohkan semangat transparansi bisa diterapkannya dalam penggalangan dana kampanye dan masalah proyek yang ada di DKI Jakarta. Ahok yang sudah 3 kali menerima penghargaan tokoh anti korupsi nasional mengaku selalu menerapkan keterbukaan dalam setiap pekerjaan proyek yang dilakukan di lingkungan Pemda DKI. Korupsi bisa kita hapus dengan transparansi. Transparansi bisa jalan kalau ada azas keadilan. Ini penting. Jadi kalau yang malas, ya mohon maaf harus kita berhentikan. Yang rajin